Kita setara, tapi belum rata. Itu ditunjukin sama penelitian yang bilang Indonesia adalah pada posisi 85 dari 149 negara soal kesenjangan gender. Artinya, perempuan di Indonesia masih menghadapi banyak masalah yang membuat mereka belum memiliki kesempatan yang sama. Tapi, apakah sebenarnya yang menghambat perempuan untuk memimpin? Masalah besar bisa saja tentang pernikahan anak, yang faktanya 15% anak perempuan di Indonesia menikah kurang dari 18 tahun. Selain itu tidak hanya bahaya bagi kesehatan, lingkaran kemiskinan semakin besar karena mereka kehilangan hak untuk sekolah, membuat kuota ekonomi semakin lemah sampai terjebak antara siklus yang sama, akhirnya gak bisa lepas dari kemiskinan sejak lama. Itu tentu aja harus dihentikan. Kabar baiknya, pemerintah lagi merancang kebijakan baru, naikin batas minimal perempuan buat menikah. Oke, terlepas dari isu tadi, masalah rumit lainnya banyak perempuan hadapi. Mulai dari catcalling di jalanan, kekerasan dalam rumah tangga, sampai pemikiran tradisional yang menempati perempuan dalam kotak pekerjaan domestik. Cita-cita pemimpin dunia terhalang oleh api dalam tungku yang harus dijaga agar tetap menyala. Meskipun tentu aja jadi ibu rumah tangga sama mulianya, nyatanya ini membuat perempuan harus memilih antara karir ataupun keluarga, yang bikin persaingan pun gak setara. Di sisi lain, lingkungan pekerjaan ngebentuk laki-laki superior dalam karir. Padahal penelitian nunjukin adanya hubungan erat antara kesejahteraan perempuan dengan tingkat ekonomi suatu negara. Semakin sejahtera kaum hawa, maka semakin maju ekonomi negaranya. Semua masalah itu nunjukin jalan terjal buat perempuan menjadi pemimpin. Pada akhirnya kita harus sama-sama melawan. Ada banyak panutan yang berhasil nunjukin bahwa perempuan bisa dan mampu memimpin dan menjadi pahlawan. Kesempatan pendidikan terbuka kayak sekarang juga mesti dimanfaatkan untuk pemimpin-pemimpin baru perempuan di masa depan. Satu video ini mungkin gak bisa menjelaskan penyebab atau permasalahan yang ada. Tapi ini mungkin saatnya perempuan fokus pada kekuatan bukan ketakutan. Karena apapun yang kita takutkan gak bisa jadi kekuatan. Hai teman-teman, Putri dan Tony adalah karyawan yang sama-sama bekerja di perusahaan. Putri bekerja dengan tekun dan sabar. Di sisi lain ada Tony yang terkadang emosi saat bekerja. Tidak hanya itu, Tony bahkan tertidur saat melakukan pekerjaannya. Berbeda dengan Putri yang selalu bertanggung jawab akan pekerjaannya. Sampai suatu hari, pimpinan perusahaan mencari salah satu karyawan untuk dijadikan seorang ketua. Namun sayangnya, ternyata Tony yang terpilih. Nah, teman-teman, dari video tersebut terjadi ketidaksetaraan gender, yaitu adanya suatu marginalisasi. Seperti yang terjadi dalam video tersebut, Putri memiliki usaha jauh lebih baik dibanding dengan Tony, tetapi yang dipilih sebagai ketua adalah Tony. Jadi, perlunya kesetaraan gender ini akan mengurangi kemiskinan, memperkuat kemampuan negara untuk berkembang lebih maju, serta memerintah secara efektif. Jadi, oke teman-teman, itulah yang dimaksud dengan ketidaksetaraan gender. Di kelas ada siswa namanya Viola, mencoba menutupi memar pada tangannya. Dan di situ pensilnya terjatuh, tetapi ia takut dipukul sama seperti orang tuanya. Gurunya meletakkan pensilnya dan kembali menjelaskan. Viola mencoba menutupi bekas lebab di tangannya hingga tak sengaja mengangkat tangannya dan dia pun disuruh maju. Tetapi lebab di tangan dan mukanya kelihatan. Hingga Viola berlari dan gurunya mencoba untuk melihat lebam padanya. Viola memperlihatkan lebam padanya yang telah ditutupi. Dan gurunya memeluk Viola agar memberi ketenangan dan kenyamanan dari kejujurannya. Berikan perlindungan dan hentikan kekerasan fisik.